Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa bersama gue Raga dan Ani. Di podcast ini kita bakal ngobrol dengan seorang tamu yang memiliki profesi yang perampok bang, Pak. Menurut kalian apa nih? Iya. Menurut kalian apa gitu? Menginspirasi mungkin ya. Semoga Inspirasi apa aja? inspirasi kalian, semoga abis ini kalian bakal tahu pengen jadi apa ya. Ini profesinya apa Pak? Belum disebut. Belum. Hari ini tamu kita adalah Om Wahyu Hamburger. Halo dari Design Ren. Ya. Desain Ren. Kalau jadi nyawain desain ya? Desain Ren. Mudah-mudahan sih orang nggak ada yang terinspirasi buat jadi gue. Tolol pakai topeng kemana-mana, Pak. Jadi lu adalah anonymous content creator. Betul sekali. Gitu bisa gue sebut. Nggak anonim banget sih, soalnya kan lo dari itu. Mungkin menurut kalian anonimnya. Daripada gue bilang lu selebgram gimana? Ya. Karena banyak followersnya. Oh itu. Enggak ya, beda. Katanya kalau selebgram harus berapa? 20.000. 20.000. Dia udah lebih loh. Udahlah apalah itu kan nggak bisa dijaminin di bank kan? Oh iya, nggak bisa itu. Nggak bisa lah. Belum. Dunia ini belum secanggih itu. Ya, Instagramnya itu adalah Design Ren. Ya. Banyak kan kalian udah pasti sering lihat kan desain. Design Ren tuh ngata-ngatain desain orang doang kan? Iya benar. Menghujat ya kerjaan lo ya. Benar. Lu iri atau gimana? Sebenarnya tuh? bukan menghujat sih. Apa tuh ya? Menghakimi. Menghakimi desain khususnya desain UI UX. UI UX. UI UX, mobile application. Iya benar. UI UX kan sebenarnya UI UX itu nggak cuma mobile doang ya. Ya desktop juga masuk Ya, kan, desktop, web. Cuma ya memang UI UX lakunya itu Di mobile doang. Gue kira lu menyebut kamus bahasa Inggris, Enggak, terus pisang. atau mesin cuci. Enggak apa. Oh, enggak gitu. Ya UI UX itu banyak, ada di mobile, ada di desktop. Tapi entah kenapa bootcamp ngajarnya cuma mobile doang. Ya. Oh iya, buat kan aja mobile doang. Mungkin karena Gua nggak tahu sih. trennya. Oh iya benar. Usernya banyak di situ, di komeninnya banyak di situ ya kan. Di desktop jarang yang make, jarang yang bikin. Hai sih. Tapi gue penasaran. Nah, Kenapa sih lu bikin apa yang memicu lu pertama kali untuk gue bikin desain Menghakimi Ren? desain orang. ini kalau gua jawab harusnya pakai background sedih sih. Ntar kita kasih Wah, episode sendiri ya. bisa, gue masih bisa Di menit masih ngasih 30. background sedih. Apa yang melandasi ya, melatar belakangi. Latar belakangi. Why-nya tuh apa? Why? Lu kayak orang produk lu, why-nya apa? Ya karena pandemi sih. Iya. Serius. Karena pandemi. Enggak. Enggak, tapi memilih temanya kenapa ini gitu? Gini lah. Gua sih sebenarnya benar karena pandemi. Apa namanya? Ya orang bosen lah di rumah gitu kan. WFH terus omong kosong kayak gitu tuh. Kok WFH di omong kosong? Iya kalau saya ya, kalau saya ini termasuk orang yang mendukung WFO. Oke. Nah. Silakan dihujat. Orang lama nih. Orang lama. Nah, karena WFH tiap hari lihat tembok yang itu juga, nggak melihat udara kayak gitu kan, ya jadi gila. Nah, jadilah akun gila seperti ini. Itu, nah itu yang pertama. Terus yang utama adalah sebenarnya gue melihat gini, kan resource kita atau regenerasi kita di bidang UI UX itu kan cepat banget sekarang ya. Resource apanya nih? Manusia. SDM. Sumber daya Sumber manusia. daya. Sampai di mana tadi? Ya, resource-nya cepat. Resource-nya cepat banget. Resource-nya cepat gitu. Tapi itu nggak dibarengi dengan pengetahuan yang sebenarnya itu penting buat mereka yang baru-baru ini ya, ilmu dasarnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika mereka butuh masukan atau ya populernya itu misalnya feedback lah gitu. Kita sering lihat gitu kan di grup-grup Facebook, grup-grup Telegram, banyak yang showcase hasil eksplorasi desain terbaru saya di Dribble. Ya. Walaupun jelek Walaupun jelek. Tapi serius, walaupun jelek,
Cuma ini orang-orang gue bingung kenapa nggak ada yang ngasih komentar jujur gitu. Komentar yang paling banyak muncul itu kalau bukan bagus, toolsnya pakai apa, gimana bikinnya, fontnya apa segala macem. Mantap kan? Yang senior mana gitu? Nggak ada gitu yang mau ngasih komentar-komentar pedas, bitter truth gitu. Feedback yang sebenarnya enggak yang membangun. Jujur lah, yang jujur. Jujur. Gue sih nggak mau bilang ini feedback yang konstruktif ya. Gue sih bilangnya ini feedback destruktif. Karena satu arah. Iya. benar. Jadi lu berhenti jadi desainer. Tapi itu benar sih Pak. Salah satu tujuan gue tuh itu biar lu berhenti jadi desainer. Karena terlalu banyak orang jadi desainer. Bukan, better lo menyerah sekarang daripada lo mati di medan perang. Seseram itu kah menjadi seorang UX? Enggak juga sih, itu cuma prinsip saya aja. Prinsip hidup. Kaget ya lihat tamu kayak gini hancur kayak gini. Jarang ya. Profilnya emang agak beda. Profilnya beda biar warna-warni gitu. Ya tapi gitu sih, gue mencoba untuk, gue nggak mau bilang menggurui walaupun memang kelihatannya itu menggurui. Gue ingin memberi ya mungkin bisa dibilang materi-materi baru dengan warna yang baru aja gitu. Karena waktu itu gue melihat orang-orang juga sebenarnya butuh dengan feedback itu, cuma nggak ada nih yang mau memberikan itu gitu kan. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Ya karena kita membawa latar belakang kan. Jadi mau nggak mau harus anonim. Udah kejawab kenapa dia anonim. Tapi lu pernah nggak sih awal-awal mungkin ketika lu baru nge-build si desainer ini, ya lu ngomen-ngomenin, menghakimi desainer orang lain, terus feedbacknya apa sih pertama kali dari orang-orang? Positif iya. Malah. Oke. Itu juga gue kaget sih itu. Maksudnya malah senang ya ada pandangan baru ini. Padahal yang gue lakukan itu benar-benar maling loh. Gue masuk ke Dribbble, terus gue lihat desain orang. Nah ini tai nih kayaknya nih. Screenshot, terus komen, gue tag orangnya, punya lo tai. Di tag lagi orangnya. Di tag. Tapi orangnya, wah makasih. Oh bagus berarti mentalnya. Iya. Berarti orang-orang itu bagus mental. Tapi ada yang kebalikan dari itu. Kalau untuk desain eksplorasinya sendiri itu enggak, tapi kalau hasil kerjaan seingat gue sih enggak ada kayaknya ya seingat gue. Sepengalaman lu lah ya. Sepengalaman gue, kecuali gue memang pernah 2 kali hampir disomasi. Itu salah gue, gue akuin. Tapi itu tuh bukan karena gue ngata-ngata. Maksudnya gini, memang gue ngata-ngatain desainnya, tapi yang mereka marah itu bukan konten ngata-ngatanya itu, tapi hal lain. Di luar konteks lah ya. Di luar konteks, benar. Berarti nice ya, Ustaz, lu dapat apa sih pada awal-awal dapat feedback yang positif. That's why lu grow. Ternyata gitu. Ternyata desainer ya pikirannya cukup terbuka untuk ternyata. Ya karena mungkin dia biasa dipuji kali ya. Jadi sebenarnya benar kata sebenarnya gue butuh sesuatu yang membangun nih gitu kan. Desainer biasa dipuji emang. Gak tau lu yang jadi desainer, gue gak tahu ya. Emang lu pernah dipuji selama kerja gitu? Pernah. Gini, ya kan? Good job. Gitu, apresiasi namanya. Tapi memang ya menurut gue sendiri karena gue desainer, akunnya pertama kali gue ngelihat menginspirasi. Bukan menginspirasi. Mewakili. Jadi gue cerita waktu itu ya pas WFH kan, gue biasa tuh ada desain sharing session. Tuh gue harus presentasi soal desain ke desainer lain. Gue udah siapin presentasinya seminggu yang lalu. Ya soal tips-tips membosankan. Ya desain prinsipal gitulah ya. Terus tiba-tiba gue lagi scroll Instagram dan nemu pokoknya dari Twitter atau apa. Ya Commerce, Tacticboom dan nyambungnya ke desain Ren. Oke, lu bilang tuh kenapa kalau orang ceritanya itu cuma presentasi atau apa tentang keberhasilannya tapi nggak soal kegagalannya atau apa yang diceritain. Gue pas baca langsung bener juga ya. Emang gue pernah ngomong gitu ya? Ada tuh zaman dulu. Tahun berapa kan masih inget awal-awal pandemi mungkin? Tahun berapa ya? Bukan tahun ini tapi mungkin tahun lalu kali ya. Itu resikonya orang kebanyakan bacot, Pak. Tapi dia terinspirasi dengan bacot lu. Itu presentasinya besok. Gue langsung bikin gara-gara dari itu gue bikin yang baru.
Dan ternyata yang denger jauh lebih senang dan appreciate yang cerita yang itu tentang ya gue bicara tentang kegagalan gue, project yang gagal yang apa, dan dari situ lu bisa belajar apa gitu kayak wah ini bagus nih, makanya gue saya pendengar lu bisa menghujat lu juga, gagal nih si Raga gitu kan. jadi ngomong kosong saya iya bisa menginspirasi, dan yang mendengar presentasi gue terinspirasi. bener loh. Mungkin ntar kalau teman gue dan waktu lu presentasi itu lu nggak bilang saya mendapatkan inspirasi dari sekarang ini. Yang mendengarkan masih ada sesama desainer gue dan country manager gue denger juga wow good job Raga. Dia inspirasi dari sini. Tapi beberapa kan tadi aja nih sebelum gue kesini tuh gue sempat DM-an lama sama apa namanya Rentizen kan. Kalau gue rada gak aktif nih di story, gue ladenin dia. Tadi dia nanya tentang apa tuh? Ini tanya masih lama kan, jadi nggak apa-apa kalau gue sebutin, mungkin dia ingat soalnya. Iya. Auto debit gimana? Jadi dia tuh mau disuruh ngejalanin project UX research tentang dia tuh disuruh pelajarin behavior auto debit gitulah dari orang-orang, dan dia nggak mau ngejalanin itu. Gue bilang rebel juga nih bocah. Dia nggak mau research. Gue tanya kenapa lo nggak mau? Ya karena menurut gue itu nggak ada gunanya. Auto debit itu fitur yang jelek om. Lu nggak dikasih reminder untuk berhenti kayak gini segala macem. Curhat lah panjang lebar kayak gitu kan. Itu diambil terus. Cuma di situ gue bilang pertama-tama gini, lu menurut gue ya lu salahnya karena lu berangkat bahwa lu udah yakin, lu sebelum keluar pintu lu udah yakin bahwa fitur auto debit ini nggak berguna. Fitur itu jelek. Padahal lu kan berdiri sebagai researchernya nih. Coba lu lepas jaket lu lepas semuanya. Beneran dilepas semuanya. Terus enggak. Okay. Ya lu lepaslah semua nilai-nilai yang lu pahamin itu. Lu keluar jadi orang tolol deh. Terus lu cari tahu itu. Mulai dari situ aja dulu. Maksud gua yang kayak gini-gini tuh banyak banget nanya sama gua. Pertanyaannya, kenapa lu nanya sama akun anonim? Iya. Bos bener. Bos lu tadi, jadi ngomong ke Raga juga kayak gitu. Kalau jawaban gua, karena gua nggak ada mentor. Iya, itu jawaban dia. Jadi gua harus mencari inspirasi keluar. Gua tahu jawaban lebih mirisnya sebenarnya. Apa? Ada. Gua nggak punya temennya. Yang bisa ditanyain. Jadi gue berteman dengan akun anonim. Lu nggak mau bertanya. Tapi itu kalau bisa dibilang level awal lah. Ada level yang lebih ekstrim lagi. Curhat soal kehidupan sama gue. Pribadi. Iya. Udah bukan soal desain lagi ya. Lu nanggepin? Gue nanggepin. Cuma pas udah selesai udah kan perasaannya lebih baik kan. Iya. Gue mau nanya dong apa? Orang tua lu mana anjing? Berarti dia lebih percaya sama lu. Iya makanya. Kan? Wow. Makanya waktu itu gue pernah bilang dulu di Twitter, buat orang-orang tua di masa depan, kalau lu mau nasihatin anak, lebih baik nggak usah one on one, lu bikin akun TikTok aja, bikin akun TikTok aja. Terus lu joget-joget deh, gini. Anak lu lebih denger tuh pasti. Gue ntar bakal bikin post apa? Desain quotes inspirasional gitu. Bukan dari papa gitu ya, dari atas nama orang lain gitu, biar mereka lebih nurut. Nasihat lu pasang situ terus pasang mukanya Bill Gates itu, orang lebih denger tuh pasti. Lebih menginspirasi, kayaknya mah orang tuanya enggak ya. Atau bosnya dia tadi nggak menginspirasi dia lari ke lu. Lu bisa jadi ini berarti ya, jadi online mentor ya nggak sih kalau banyak kayak gitu. Jadi gimana tuh tanggung jawab jadi lebih berat atau? Kan enggak. Masuknya bagus sih. Bagus masuknya. Gue sampai sekarang itu nggak pernah mau melabeli diri gue mentor, guru, dan gue nggak pernah mau menerima tawaran jadi speaker di mana. Gitu. Soalnya kalau melabeli diri lo seorang pakar. Ya karena leluconnya ada di situ, Mbak. Kebutuhan konten. Gue nggak mau jadi speaker karena capek berdiri doang gitu. Kan bisa duduk sekarang mah. Speaker itu dia lagi ngejok jadi speaker. Kayak gini. Menjadi mentor itu menurut gue tanggung jawabnya berat. Iya. Lu memberikan pelajaran kepada orang lain yang mungkin aja percaya sama lu, dan ada chance di mana apa yang lu ajarin itu sebenarnya salah. Salah ya.
baik juga gue. Iya ya, lu ada sisi ini kok. Bagus kok jadi mentor salah satunya. Mungkin ntar daftar di ADP list ya buat jadi mentor. Saya jadi mentor nggak mau apa, apalagi di super mentor. Waduh, super mentor jadi ingat sesuatu. Bukan super mentor. Ada itu. Apaan? Nggak tahu gue. Warnanya kayak baju lu pokoknya. Nanti gue kasih lihat ya. Gue mau googling sekarang nanti aja deh. Karena ini satu slide. Gue mau nanya yang berkaitan dengan Instagram. Sendran. Instagram. Proses. Lu mau nanya Meta. Gimana proses pembuatan satu konten? Misalnya apa ya, desain brand lah atau apa? Tadi yang barusan ini apa ya yang gue baca? Nah itu mah ini tadi. Yang tadi barusan. Brand itu karena partnership aja tuh yang kapak itu kan. Iya. Oh yang tadi deh. Bukan. Yang produk. Yang covernya putih aja. Iya. Yang postingan terbaru itu kerjasama ya. Kerjasama aja. Coba yang tidak kerjasama. Yang tidak dari yang membuat Anda terkenal itu kan. Yang tadi lu ngambil dari komen. Yang produk beneran deh. Produk beneran. Gue waktu itu kan awal-awal itu gue sering ngata-ngatain desain kan. Ada satu titik di mana gue nggak ngata-ngatain tapi gue malah gue puji, dan produk itu adalah Pornhub. Untuk menentukan produk itu dulu browsing App Store, cari apa ya produknya. Atau soal kebutuhan aja. Bahan bakar gue adalah gue nge-follow orang-orang yang gak gue suka. Biar gue marah aja terus. Ini ya, iya benar. Membara jadinya ya. Gue kasih dia minum tapi dia nggak bisa minum. Gak bisa, puasa pak. Itu tuh improvement tuh buat masker lu tuh, buat topeng. Tolong ya kreator ini. Kan agile kita jadi bisa lah kasih buat sedotan atau buat slating juga, udah kasih slating nih. Kenapa kali berarti butuh di mulut gitu ya. Iya kan? Benar. Apa tadi pertanyaan lo? Proses membuat sebuah konten. Itu tuh kadang terjadi begitu aja. Nggak mungkin begitu aja. Serius. Kan jadinya tuh sebuah desain juga dong, kalian bisa di slide lo lihat. Gue nggak akan menampik fakta bahwa desain konten di Desainland secara visual itu hancur. Enggak, serius, karena itu gue buat by design. Pertama karena memang gue nggak bisa menggambar, nge-layout. Yang kedua karena memang itu by design. Kenapa? Gue pengen ngedeliver message bahwa even lo nggak paham banget nih, nggak bisa ngedesain, tapi lo juga punya suara di situ. Jadi lo nggak perlu jadi jadi expert. Kayak gitu. Dan proses pembuatannya juga itu sebenarnya gimana ya? Itu tuh sering terjadi secara gitu aja. Misalnya ini gue lagi nggak gampang-gampang gitu kan, terus gue pakai satu aplikasi, wah anjing ininya jelek juga nih. Gue nemu gitu. Lu nemu pain point-nya. Dan memang juga sebelum gue bikin akun ini tuh gue pokoknya setiap hari gue coba untuk mengekspor banyak aplikasi gitu. Mau dari yang sering dipakai atau enggak, karena kenapa itu gue jadiin sebagai media gue untuk belajar. Misalnya untuk gue jadi tahu nih, misalnya reason to use untuk sebuah fitur ini, katakan misalnya fitur like, like beda platform beda juga nih use case-nya kayak gitu. Itu yang jadi modal untuk bacot omong kosong ini. Jadi banyak ini lah ya. Tapi perlu belajar dulu juga ya untuk bisa ngebacot dulu. Apa belajar apa? Maksudnya? Ya tadi dia harus nge-research di perbedaannya setiap produk-produknya. Tapi kan dia menemukan sendiri di oh ternyata ini kayak gini nih, ini aku komenin gitu kan. Maksudnya lo tanpa tarik, sebenarnya nggak ada plan juga sebenarnya kan. Kalau gue mau komenin ini nggak ada. Karena mungkin ya dari banyak konten kreator, mungkin gue tuh salah satu konten kreator yang nggak terlalu patuh sama algoritma Instagram. Oh, yang kayak gitunya. Karena yang menurut gue itu kalau diikutin juga gila sih. Betul. Iya, bisa sinting kan. Benar. Itu Instagram, YouTube kayaknya lebih gila lagi. Iya kan? Sedang dipelajari ya kayak kita. Anyway, begitulah. Ya udah gitu aja, berarti lo pakai tiba-tiba melihat ya udah ada bahan nih posting kayak gitu mostly. Kadang juga ya kalau belakangan itu biasa ada orang
apa namanya dari DM nitip ininya gitu. Malah kadang ada orang dari perusahaan itu sendiri. Oh, minta di Tolong review dong. Minta di review. Oh, kayak gitu ya? Biasanya kalau contoh deh misalnya orang ini kerja di pet, kan pet udah nggak ada kan? Iya, pet udah. Nah, dia nitip ke gua, Om, tolong ini dong di review ininya petnya. Gua lihat pas gua tuh tiap kali ada yang minta kayak gitu, gua pasti screening dulu. Gue cari dulu di LinkedIn. Siapa yang minta? Siapa nih gitu. Wah, ternyata product designer di pet. Langsung gue tanya aja, lu ada masalah apa cuy? Jadi curhat. Kok tiba-tiba minta? Berlaku lah sebagai mentor tadi lo jadi. Iya, maksud gue daripada itu titipan gitu kan, maksudnya jadi subjektif. Ya memang subjektif sih, tapi gimana ya? Ya jadi apa nih maksudnya kenapa nih lu ada sesuatu gitu. Ya gue juga nggak mau sih. Iya, takutnya ada apa-apa gitu kan. Lu nggak tahu latar belakangnya. Iya benar. Sama si ketiga. Enggak, kan PT udah nggak ada. Gue post dulu. Desainer ini udah berapa lama sih dari awal? Pandemi udah berapa lama sih? 2 tahun. Berarti dari 2019 awal. 2020. 2019 akhir enggak ya, tapi 2020. 2020, Awal memang ya? Kita tuh lockdown nggak boleh. Lockdown Maret ya? Maret. Sampai kita tahu deh. 2-3 ya, udah mau 2-3. Dari awal Covid lah. Itu lu awal pasti sendiri kan, maksudnya ya. Tapi sekarang lu udah punya tim. Beberapa tim gua, jadi akhirnya sekarang kita setim sama kucing lah, sama e-commerce. Tapi kalau memang untuk ngehandle ini, Sendirian. gua sendiri. Di sana ya gua sendiri. Oh benar-benar itu postingan lu yang bikin, lu yang menentukan mau ada apa di sini itu lu sendiri gitu kan. Tapi ada ya orang-orang ini tuh gua taruh di e-commerce, tapi kadang dia tuh jadi moral kompas gua lah. Butuh. Moral kompas butuh supaya nggak terlalu liar ya. Terlalu liar, butuh tetap ada moral ya walaupun bebas di dunia online ini. Iya. Betul. So far lu selama baik itu lu desain dan pribadi sama lu kan kerja sama e-commerce juga itu. Mau kan udah 2-3 tahun ini itu menghasilkan gak sih secara finansial? So far apa belum ada atau kalau belum ada potensial kah? Pertanyaan yang sangat ini ya. Ya sebenarnya kalau menjawab ya ada. Tapi bukan itu yang gue cari. Kita nggak nanya apa yang lu cari, tapi ada ya kan? Ada. Tahu yang dengerin cari itu kan. Itu aku menjadi selebgram. Selebgram, kita masih memandang lu sedikit selebgram soalnya. Ada selebgram. Jangan dong, gua nggak pernah. Iya. Mentor sekarang. Maksudnya gitu orang nggak nyari, cuman alhamdulillah dapat aja. Ada. Gitu, tapi motivasi awal bukan itu gitu. Jadi jangan itu ya guys, motivasi awalnya kayak kita juga. Kenyataannya malah red card sengaja gue mahalin buat ngefilter itu. Buat filter itu ya. Iya. Tapi banyak juga tetap belum rezekinya begitu. Tadi kan lu udah cerita ya separah-parahnya. Tapi ada nggak sih selain lu ngeran suatu desain ataupun brand yang tadi yang lu bikin apa sih yang feedback jelek tapi di luar bukan yang dua tadi ya, bukan yang di luar bukan yang somasi itu bukan yang somasi ya, tapi ada nggak, tapi nggak nyampe somasi, teman ada nggak feedback yang kurang baik, sangat tidak baik kali ya kayak gitu, yang nggak terima, yang nggak terima. Ada yang nggak terima desainnya di Ren? Secara eksplisit enggak, tapi kuping gue di mana-mana kan. Tapi ada. Malu kali masuk komen gitu. Enggak, dia kalau komen lu kalah suara gitu. Banyak juga pendukung dia ya kan sih. Jadi udah gue komen di belakang aja. Tapi sebenarnya kalau gue boleh saran ya, kalau memang lu nggak suka, mendingan jangan di kolom komentar. Karena gue akan dengan sangat senang hati untuk ngeladenin itu. Lu mau marah atau apa terserah, nggak apa-apa. Cuma ada hal-hal yang nggak bisa gue kontrol di situ. Kayak misalnya followers lain kayak gimana gitu. Jadi bisa ini. Mendingan lu kalau mau marah-marah, mending lu maki-maki gue di DM aja. Personal aja gitu kan. Jadi sampai juga, kecuali dia punya tujuan lain, menjatuhkan lu atau apa. Tapi kalau memang mau ke kolom komentar silakan aja. Silakan aja. Iya. Silakan, kalau komentar selalu dibuka. Di itu juga dia apa? Twitter juga ya? Di Twitter juga. Di Twitter hancur sih. Tapi ini lebih utamanya tuh platformnya di Instagram. Yang ini ya besar, yang gedenya, banyak ininya, banyak
banyak dilihatnya gitu kan di Instagram. Konten desainnya di situ sih. Ini agak pribadi nih, di luar boleh jawab boleh enggak? Selain konten anonymous content creator, lu punya profesi profesi lain gak sih? Yang apa? Ada ya? Yang tetap maksudnya ya selain ini tuh lu kerja juga. Lu kerja juga gitu. Juragan kos. Juragan kos. Ada yang bilang direktur waktu itu. Direktur kos. Ya kan? Itu doang dia kembali ke data. Yang punya desainer tuh direktur. Pasti. Jam 5 sore belum mandi. Ya direktur terserah mau di jam berapa juga. Mau datang kantor mau minta. Kerja dari mana aja. Anda bayangin direktur Anda itu kemana-mana pakai topeng kayak gini. Anjlok itu saham. Ya kan nggak makanya biar nggak ketahuan Anda seorang direktur itu kan. Itu salah satu alasan lu kenapa anonimus. Gue juga nggak tahu direktur gue ngapain sekarang. Yakin lo? Nggak tahu kan? Lagi liburan kan? Ngurusin anaknya. Lagi liburan. Nggak liburan itu kerja. Oke, gimana cara lo ngebagi waktu? Lo kata dulu bilang punya profesi baik apapun itu tadi juragan kos, direktur ya kan, dengan si anonymous content creator itu. Apakah lu dedicated kayak ada 50-50 atau lu malah dominan ke si kreator konten? Gue bangun jam 7 pagi. Baru gue ngomong, lo yang menginspiratif dong jam 3 subuh, lo ngapain dulu nge-gym dulu apa gitu dong. Ngomong kosong itu gak ada itu korelasinya sukses sama gue juga gak sukses kayak gini. Bangun jam 7 kurang pagi. Gue bangun jam 7. Ini my daily routine nih teman-teman. Day to day. Bangun jam 7 terus sampai jam 8 gue kelarin kerjaan gue, sisanya pakai telunjuk. Anda begini gitu. Suruh aja udah. Sisanya konten kreator. Memang kalau direktur mudah untuk membagi waktu. Direktur itu pakai telunjuk aja. Benar sih, itu the power of direktur. Jadi teman-teman yang mau bisa menghasilkan di luar kerjaan saya, jadilah direktur dan punya sesuatu yang lain, ya kan? Jadi kalau tapi jabatan sudah tinggi. Jawaban seriusnya gini, gue selalu tetap lebih nomor satu sih kerjaan gue, karena ini dari yang gue rasain ya. Jadi konten kreator itu kalau misalnya lo bagi waktu kayak gitu tuh akan susah banget sekarang. Karena setiap sosial media itu algoritmanya kan selalu berubah setiap saat, itu yang pertama. Sehingga lo bakal terus-terusan di-push untuk ngepost terus gitu. Makanya gue itu nggak pernah sama sekali peduli sama engagement rate, mau yang view story gue itu cuma 1.000, 8.000, ya gue nggak pusing. Yang penting gue ada media aja buat ngomel-ngomel di situ. Jadi berarti lo tadi nggak terlalu pay attention sama itu, cuman lo tetap aja melakukan apa yang lo suka. Gitu ya. Ya lo tetap ngerjain sesuatu profesi lo, tinggal nyuruh doang, terus anak buah lo marah kalau gak gue gak ada kerjaan nih. Ada, saya kan bikin Instagram. Kasih juga ya. Buat bayar. Manfaatkan resource-nya. Bagus Pak Direktur. Nah, balik lagi ke yang tadi ini deh, gue balik lagi ke yang ketika lu bikin konten di Desain Rent gitu kan. Apa desain up yang kayak gimana sih yang nge-trigger lu buat nge-rent gitu? Maksudnya lu menilai itu baik atau buruk, itu biasanya point of view-nya apa? Apakah emang subjektif pribadi lu sendiri based on experience nih, atau berdasarkan nowadays gitu kayak sekarang tuh kan kayak gini atau gimana tuh? Menurut heuristik bahasa apa tuh? Isu kah? Berdasarkan analitik ya kan. Harusnya kalau button line tuh kayak nih, button like kayak gini, button apa kayak gini, apa sih? Emang gue pernah bunyi aplikasi? Gak pernah kan? Enggak tahu. Ada beberapa. Emang ada ya? Ada. Enggak, lu biasanya ngasih, ya lu ngekritik, cuman biasanya ada key takeaways yang agak bagusnya yang kita pelajari kayak gitu loh. Kayak dari kantor kita tuh bagus. Tapi jujur aja loh, gue nggak pernah melihat kayaknya ada key takeaway yang bagus dari postingan gue. Ini serius ya, ya karena gue lagi bangun branding. Humble. Wahyu humble tuh. Terserah kalian dia mau ngeliatnya kayak gimana ya. Dia udah ngomong dia cuma lagi bangun branding. Iya tapi seriusnya tuh kayak gini, gue nggak pernah memang merasa kalau ada sesuatu yang positif yang bisa ambil di situ. Tapi menurut gue aplikasi yang bagus itu gue nggak tahu kayak gimana. Kalau aplikasi yang jelek gue tahu. Kayak gimana?
kayak ada di postingan gue sebenarnya. Sebenarnya kalau jawaban sederhananya sih memusingkan. Bukan maksudnya pas dipakai ya pusing gitu. Gue tahu nih ngapain. Iya. Terus boleh nitip ada aplikasi yang bikin gue pusing. nanti setelah ini. Terus apa lagi? Udah itu aja sih kayaknya. Benar-benar subjektif. Jadi untuk semua orang yang mengkonsumsi konten gue sebenarnya itu jangan lo jadi ini juga sering gue bilang di DM gitu ya. Tips. Jangan jadiin bacotan gue itu sebagai pegangan hidup lo. Iya. Serius. Jangan ditelan bulat-bulat. Tolol. Soalnya pertama gue nggak mau bertanggung jawab di neraka kan. Terus yang kedua, ya nggak semua yang gue bilang itu benar gitu. Soalnya spirit manusia juga nih manusia. Iyalah. Ya soalnya gini, spiritnya tuh bukan itu yang mau gue tunjukin. Gue tuh pengen sebenarnya semua orang itu bisa bersuara seperti mereka mau bersuara seperti gimana pun gitu. Kayak kemarin ada yang komentar di DM di postingan gue yang sebelumnya, yang kemarin itu soal poster bla bla bla. Terus iya itu. Ya kan? Gue belum lihat tuh. Gue terus pisang doang. Nanti kita semalam suntuk bahas itu, Pak. Terus kata dia ya apapun lah Om, yang penting kalau lu yang ngomong, lu yang lebih didengerin. Gue ke-trigger dong di situ. Gue bilang nggak bisa dong, harusnya siapapun yang bersuara itu harus ya suaranya sama semua. Dijadikan masukan lah ya semuanya, nggak cuma subjektif ke lu karena lu punya suatu Instagram ini gitu. Kenapa gue sampai bahas ini? Ya, jadi nanti lu bukan dituhan, iya jadi kayak takutnya lu dibenarkan ya apa ya kata lu. Semua takutnya gitu, orang salah kaprah malah gitu. Ya sih hati-hati juga sih. Kalau jadi Tuhan enak kayaknya. Cuma gue gak mau. Saya gak mau. Lebih berat daripada mentor tanggung jawab. Iya. Oke. Dijadikan pegangan nanti kata-katanya. Ntar kalau ditanya kenapa desainnya kayak gini, menurut desainer. Menurut desainer. Lu mau ngalahin NN Group berarti. Siapapun yang melakukan itu di kantornya, Anda bodoh sekali. Difilter lagi. Ada Nielsen mungkin Norman. Ada benernya ada, tapi banyak enggaknya. Banyak enggaknya. Gue setuju, banyak enggaknya. Mendingan kayak gitu. Gitu. Ambil menurut kalian yang positifnya aja kalau ada. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada buat hiburan aja. Nomor 1 hiburan. Buat hiburan. Ada positifnya, gue dapet positif. Iya yang itu dia akhirnya. Good job. Sampai gini kan. Good job. Enggak WFH. Okay. Lu gak? Gue punya pertanyaan aneh selanjutnya. Tadi lu bilang lu ambil lu nyari-nyari desain di Dribbble. Menurut lu kalau desainer nyari inspirasi di Dribbble tuh akan membantu atau malah menyesatkan? Susah sih. Itu tempat mencari inspirasi kan itu. Menurut lu tuh membantu atau menyesatkan? Anda yakin tempat cari inspirasi? Dulu saya masih mencari inspirasi dari situ. Bukannya tempat cari perhatian sekarang? Aduh, tempat cari perhatian. Bisa ya, bisa enggak? Membantu atau bisa membantu, bisa menyesatkan berarti. Tergantung ini sih kebijaksanaan lo. Jadi kebijaksanaan. Dulu kalau masih baru-baru deh, desainer baru. Ya jawaban sederhananya gini aja sih. Selama omongan gua masih lo jadikan sebagai pegangan hidup, mendingan lo jangan nyari inspirasi di Dribbble. Akan lebih sesat. Di Dribbble aja gua hujat kata dia ya kan. Soalnya gini, kadang tuh kalau ngomongin kebijaksanaan ya, kalau lo nggak bisa ngefilter apa yang lo lihat, apa yang lo konsumsi, ketika lo mencari inspirasi di Dribbble dengan banyaknya sumber inspirasi di sana, lu akan keluar dengan orang yang membawa pulang
komponen-komponen visual doang gitu, tanpa tahu reason to use-nya kenapa. Kayak gitu. Emang nggak ada reason to use di sana, coba gambar aja ya. Nah, Ya. jadinya lu nggak pakai kemampuan lu untuk menganalisa sesuatu. Pokoknya lu pikir ya udah dead pickernya cakep, ya gua ambil aja deh. Bisa kayak gitu loh. Jadi lagi-lagi kalau menurut gua, sebelum lu bisa ngefilter informasi yang lu dapetin, mendingan nggak usah cari inspirasi ini mana, mending sambil boker atau gimana. Gampang, banyak kok cari inspirasi gitu. Pagi boker, ngopi, ngerokok gitu ya. Iya, stabil tuh pasti. Gue mau nanya agak pribadi sih, kalau mau nggak cerita juga nggak apa-apa. Lu kan kita nggak tahu kan profesi lu sebenarnya apa selain si akhir ini. Cuman apapun profesi lu sebenarnya yang saat ini sebagai content creator ini, lu udah kepikiran dari apa ini tuh tiba-tiba, apa sebenarnya lu tuh udah punya tujuan mungkin dulu ketika lu SMA atau lu kuliah, gue sebenarnya pengen jadi content creator, atau itu lu terjadi tiba-tiba baru realisasi waktu pandemi kah? Apa sebenarnya gimana sih jalan hidup? Waktu kecil saya mau jadi bupati. Luar biasa. Seriusan. Tiba-tiba mungkin ada anggota keluarga yang ini ya. Kalau udah lihat mungkin bisa terinspirasi. Gak usah tanya kenapa ya. Gak usah tanya kenapa ya. Ini gue udah nanya kenapa kan. Karena selalu mau jawab apa enggak. Nggak, tapi serius yang content creator ini lu emang ujuk-ujuk aja ya? Aduh kan. Kali emang lu suka dari dulu suka berkomentar? Gue nggak pernah kepikiran dan sebenarnya nggak pernah mau jadi content creator sih. Apa ya? Pertama, ya gue selalu menampik hal ini, tapi let's be realistic aja. Walaupun kecil, tapi fame itu ada dan itu membunuh. Hati-hati. Gue nggak suka banget. Gue ingat dulu waktu kasus gue yang pertama itu tuh heboh sampai di Twitter gitu, dan partner gue sampai bilang lu punya sekian orang yang ngeliat lu gitu, mau nggak lu, walaupun lu nggak suka tapi lu memang nge-influence orang gitu, jadi lu harus kontrol. Yang gue nggak suka tuh sebenarnya ketika gue tuh punya label influencer gitu, baik lagi selebgram. Selebgram, influencer. Tapi secara tidak langsung ya emang itu kan. Iya kejadiannya sih. Sekarang seperti itu. Iya sih. Dengan followers lu yang beribu-ribu itu. Makanya gue nggak tahu kalau lo merhatiin ya. Ada satu masa di mana gue itu nggak pernah aktif selama seminggu 2 minggu. Itu upaya yang gue lakukan untuk biar orang-orang unfollow gue. Tapi enggak. Waktu itu sempat berhasil turun sampai 1000 orang. Gue senang banget. Berkurang tanggung jawab saya gitu kan. Tapi nggak juga sekarang naik lagi. Ya mau nggak mau ada tanggung jawab itu. Makanya lu tadi perlu apa? Moral advisor. Moral kompas. Moral kompas ya kan. Supaya tidak terlalu keluar jalur. Gue waktu sendirian moral kompas gue satu, sekarang yang udah sama kucing moral kompas jadi 3 di situ. Makin berat berarti itu. Makanya dibakar-bakar udah nggak ada saya, Pak. Bagus padahal. Tuh, beda orang kan beda-beda yang ngelihat. Raga ngeliatnya bagus. Ada orang ngeliatnya setau banget sih gitu kan. Gua. Menurut lo, kita ambil profesi yang content creator aja, skill apa sih yang dibutuhin sebagai content creator biar kontennya selain ngedesain postingan Instagram, skill design ya. Iya, konten, tapi dia sih soalnya dia sendiri nggak ada plan tuh. Gue bingung juga nanyanya. Atau apakah lo ada tips atau saran buat mereka lah yang mau jadi content creator? Jangan jadi konten creator. Jangan jadi konten creator. Gini, pertama jangan. Tapi kalau kalian memaksa, pengen jadi apa? Pengen jadi influencer. Bukan konten creator aja. Oh beda ya? Beda jauh. Oh beda. Oh, gue kira sama. Beda dong. Harga idealisme saya, Pak. Oh, harganya juga beda tuh. Anyway, apa tadi saran kalau menjadi content creator? Skillnya nggak usah, saran aja. Ya kalau saran sih jangan kalau gue. Soalnya gini, konsistensi itu penting. Walaupun gue menunjukkan inkonsistensi, tapi juga
susah dipercaya. Dia ngomong, lu harusnya gak usah ngomong, gue aja gak konsisten, jangan gitu dong. Iya tapi menurut gue lu inkonsisten tapi ada hasilnya itu 1 banding berapa gitu dan nggak bisa ada faktor luck mungkin. Benar, gue mau bilang itu tadi nggak bisa dipungkiri akun DR ini tuh muncul karena sensasi juga sebenarnya, ya kan? Tahu-tahu ada orang yang ngejudge apa namanya desain, nggak ada orang segila kayak, bukan gila sih, bodoh sih itu. Biasanya kita ngejudge, mengeluh, tapi ya halus. Sesama teman atau sesama teman. Nih gini banget gitu. Paling komen di Play Store. Tapi kalau ngomongin soal skill, menurut gua jangan cuma konten apapun yang lo bikin ya, jangan cuma bikin konten doang, tapi lo harus bisa punya kemampuan untuk menganalisa dan membaca metrik. Metrik apa nih? Yang ada di sosmed. How to improve-nya gitulah ya. Ya kalau kita sih di DR serius ya, kita narik data sendiri setiap bulan dan kita bikin beberapa success metric sendiri gitu. Yang akhirnya metrik itu nggak dipakai juga sebenarnya karena kan kita inkonsisten. Ada usaha untuk kelihatan. Terserah mau dipakai apa nggak, penting lakuin. Biar ada kerjaan tim lu kan. Yang penting lihat chart gini aja. Saya nggak jaya kan. Tiba-tiba turun. Datanya ada di sini. Data. Based on data. Kita turun gini-gini based on data. Solusinya apa nanti aja pikirin. Nanti aja. Udah banyak ketawanya, udah banyak pertanyaannya. Kira-kira ada nggak yang mau lu sampein lagi? Tapi kita tadi belum bahas, belum kita tanyain. Selain jangan, tadi apalagi yang penting? Masih ada nggak? Terus sebagai direktur ada yang mau disampaikan? Mungkin jangan sebagai seorang direktur. Kalian nggak mau nanya kapan gue akan berhenti bikin akun di akun ini? Oh enggak, gue nggak. Kita nggak kita nggak nanya itu. Tanya dong. Nggak mau. Kenapa harus berhenti? Kenapa harus orang kita nggak mau nanyain? Biar gue bisa bilang gue jual akun ini. Oke, kayak gini pertanyaan. Lu kira-kira sampai kapan lu terus berkarya? Selama-lamanya sih. Berarti kan jadi dijual dong. Nggak jadi. Sampai ini ya, sampai lu bosan? Nggak juga? Sampai pokoknya gue merasa suaranya desainer itu nggak ditutupin sama senior lagi. Semuanya suaranya sama. Nggak ditutupin dia senior sama desainer senior. Semua suara sama, semua bisa ngasih feedback. Oke, saya mundur. Kan kalau apa sih, software developer tuh ada istilahnya Scrum kan, memanusiawikan para developer kan tujuannya. Lalu lu bikin metode sendiri ntar ya? Tapi gini ya, para desainer. kenapa gue mengambil tujuan itu? Kenapa tujuan itu harus tercapai dulu baru gue akan berhenti? Karena nggak akan tercapai tujuan. Lu pesimis dong. Memang gue pesimis orangnya. Memang gue pesimis. Sengaja nyari biar lu nggak berhenti gitu. Tujuannya gitu ya. Bisa aja nih muter balikan dia. Kesannya mulia dia. Kesannya doang ya mulia. Dia kan tadi ngomong balik lagi bangun branding. Branding humble dan berhati mulia. Kata orang kan kalau udah banyak yang lihat harus jadi contoh kan. Contoh saya seperti ini. Apalagi Bapak tanggung jawab ya. Followersnya banyak. Sebagai influencer atau selebgram balik lagi. Banyak yang minta saran. Curhat. Jangan ini. Lu curhat nanti gak apa dia. Jangan Pak, geli gue. Iya nih, saya lagi. Tapi lu milih-milih nggak ketika banyak yang nge-DM lu? Pasti banyak kan? Banyak. Tapi lu enggak, dikit. Serius, DM gue suka nge-DM dia. Iya, dia aja tuh kalau nge-DM kayak nge-DM temannya, kayak bukan nge-DM orang yang akun yang 34.000 followernya, cepet banget. Oke, thank you nih Om Wahyu udah mau jadi. Ada lagi nggak mau sampein sebelum closing nih? Pesan saya. Pesan ya gimana? Pesan? Closing aja ya. Nanti panjang soalnya. Kita suka obrolan yang panjang nggak apa-apa. Iya. Ntar bahas itu pisang gua nggak paham sih. Ntar aja nggak usah di sini bahas. Bayar studio guys, bayar studio jangan. Oke, thank you banget Om Wahyu udah mau jadi bintang tamu di podcast Pengen Jadi Apa. Kalian ambil sendiri ya pengen jadi apa. Tapi di sini kita bahas sebenarnya konten kreatornya. Kalau kalian mau ambil sebagai direkturnya, juragan kosan terserah mau apa.
Jadi udah mau sharing banyak tentang spesifik ke desain Ren ya. Tujuannya sebenarnya apa? Tujuan mulianya ya kan situ apa? Kenapa bikin itu? Motivasinya, goalnya apa sebenarnya kan di situ. Thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga kalian terinspirasi ya kan. ya, seperti saya terinspirasi. Gak yakin gitu kita terinspirasi. Semoga kalian terinspirasi. Kalau ada pertanyaan, saran, nanti langsung komen aja di langsung kirim ke email. Kirim ke email, nggak boleh komen kata Raga aja kan. Boleh komen. Kirim ke email atau komen nanti di YouTube, dan kalau rasa ini bermanfaat boleh di-share ke teman-teman. Ya, tolong di-share ke orang-orang ya. Orang-orang yang menurut kalian apa sih namanya harus mendengarkan ini. Ketawar. Gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you banget Om Wahyu. Sukses terus buat desainnya. Terima kasih udah datang ya. Oh salah, itu yang diundang. Makasih udah datang. Jangan lupa di follow Desain Ren untuk orang-orang yang berminat menjadi desainer UI UX. UI UX. Oke. Thank you. Thank you. Bye. Bye.